Perkenalkan, saya Naisa Fazara dan juga teman saya Nana Ima. Pada kesempatan kali ini kami akan menyaksikan implementasi klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma Random Forest. Pada penelitian ini kami juga menerapkan metode SMOOTH untuk mengatasi ketidakseimbangan data serta grid search CV untuk memperoleh kombinasi parameter terbaik sehingga performa model dapat ditingkatkan. Implementasi ini dilakukan menggunakan Google Colab, mulai dari proses membaca dataset, eksplorasi data, pre-processing, pembangunan model, hingga evaluasi hasil klasifikasi. Langkah pertama adalah mengimpor library yang dibutuhkan selama proses analisis. Library pada Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset, dan MPY digunakan untuk operasi numerik, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data. Selain itu, kami juga mengimpor beberapa library dari scikit-learn yang akan digunakan untuk membangun model Random Forest, membagi data training dan testing, melakukan evaluasi model, serta menerapkan grid search CV. Library InBlanchLearn juga digunakan untuk menerapkan metode SMOOTH. Nah, selanjutnya di sini ada seluruh library yang berhasil diimpor. Langkah berikutnya adalah membaca dataset menggunakan fungsi read CSV. Dataset yang digunakan merupakan PIMA Indians Diabetes Dataset yang berisi data medis pasien seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan lipatan kulit, kadar insulin, indeks massa tubuh atau BMI, riwayat diabetes dalam keluarga, usia tentunya, dan serta status diabetes yang menjadi target klasifikasi. Untuk selanjutnya, kami menampilkan 5 data pertama. 5 data pertama menggunakan fungsi head untuk memastikan dataset berhasil dibaca dengan benar. Selanjutnya, kami menampilkan informasi dataset menggunakan fungsi info. Dari tersebut dapat diketahui jumlah data yang digunakan sebanyak 768 baris dengan 9 atribut yang terdiri dari 8 atribut prediktor dan 1 atribut target, yaitu kolom outcome. Seluruh atribut ini bertipe numerik sehingga tidak diperlukan proses konversi tipe data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Untuk berikutnya kami menampilkan statistik deskriptif menggunakan fungsi describe. Statistik ini memberikan gambaran mengenal nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, serta penyebaran data pada setiap atribut. Dari hasil tersebut terlihat bahwa beberapa atribut seperti glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI ini memiliki nilai minimum yang 0. Secara medis, nilai tersebut tidak mungkin terjadi sehingga dapat diasumsikan sebagai hidden missing value, yaitu data yang hilang tetapi dipresentasikan dengan angka 0. Oke, untuk selanjutnya, untuk menangani kondisi tersebut, nilai 0 pada atribut-atribut tertentu terlebih dahulu diubah menjadi nilai NaN atau NaN agar dikenali sebagai missing value. Setelah itu dilakukan pengecekan jumlah missing value pada setiap atribut. Langkah ini bertujuan agar proses pembersihan data dapat dilakukan dengan tepat sebelum model dibangun. Nah, untuk selanjutnya, missing value yang telah teridentifikasi ini kemudian diisi menggunakan nilai median. Pada masing-masing atribut, median dipilih karena lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrim dibanding rata-rata, sehingga distribusi data tetap terjaga. Setelah proses imputasi selesai, dilakukanlah pengecekan kembali untuk memastikan bahwa seluruh missing value telah berhasil ditangani. Untuk selanjutnya, setelah proses pre-processing awal selesai, kami melakukan eksplorasi data menggunakan histogram. Histogram digunakan untuk melihat distribusi masing-masing atribut dalam dataset. Dari visualisasi ini terlihat bahwa setiap variabel memiliki pola distribusi yang berbeda-beda. Beberapa atribut memiliki distribusi yang mendekati
normal, sedangkan atribut lainnya menunjukkan distribusi yang tidak merata atau cenderung miring. Informasi ini membantu dalam memahami karakteristik data sebelum proses pembangunan model dilakukan. Nah, berikutnya adalah heat map korelasi antar atribut. Lihat bahwa atribut glukos memiliki hubungan paling kuat dengan variabel outcome dibandingkan dengan atribut lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kadar glukosa menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam proses klasifikasi diabetes. Setelah mengetahui kondisi dataset, langkah berikutnya adalah preprocessing data. Yang pertama, seluruh nilai nol pada atribut tertentu diubah terlebih dahulu menjadi nilai kosong atau none. Setelah itu, nilai kosong tersebut diisi menggunakan metode median imputation. Kami memilih median karena metode ini lebih stabil terhadap adanya outlier dibandingkan menggunakan rata-rata. Setelah preprocessing selesai, dataset kemudian dibagi menjadi data training dan data testing dengan rasio 70:30. Nah, setelah data selesai diproses, langkah berikutnya adalah membangun model menggunakan algoritma random forest. Model pertama dibangun tanpa menggunakan metode optimasi maupun penyeimbangan data, sehingga hasil menjadi acuan awal untuk proses evaluasi. Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh akurasi sebesar 74,03%. Kemudian untuk precision 0,67, recall 0,52, F1 score 0,58. Jika kita melihat confusion matriksnya, terlihat bahwa masih terdapat 39 pasien diabetes yang diprediksi sebagai non-diabetes atau disebut false negatif. Jumlah false negatif yang cukup tinggi inilah yang menyebabkan nilai recall masih rendah. Nah, selanjutnya, kami menerapkan metode SMOD. Tujuan utama SMOD adalah menyeimbangkan jumlah data pada kelas minoritas. Sebelum dilakukan SMOD, jumlah data antara kedua kelas masih berbeda cukup jauh, yaitu 350 banding 187. Setelah proses SMOD selesai, jumlah data menjadi 350 banding 350, sehingga kedua kelas menjadi seimbang. Nah, setelah data diseimbangkan, model random forest dilatih kembali menggunakan data hasil SMOD. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan performa. Akurasi meningkat menjadi 77,49%, sedangkan recall meningkat dari 0,52 menjadi 0,65. Jika dibandingkan dengan model sebelumnya, jumlah false negatif juga berkurang dari 39 menjadi 28. Hal ini menunjukkan bahwa SMOD berhasil membantu model mengenali lebih banyak pasien diabetes. Nah, tahap berikutnya adalah optimasi menggunakan grid search CV. Nah, pada tahap ini, sistem mencoba beberapa kombinasi parameter random forest secara otomatis untuk mencari kombinasi yang menghasilkan performa terbaik. Berdasarkan proses tersebut, diperoleh parameter terbaik, yaitu 200 pohon keputusan, maksimum kedalamannya itu 10, minimum lift-nya 1, dan minimum split-nya itu 2. Setelah menggunakan parameter terbaik tersebut, model kembali dievaluasi. Akurasi yang diperoleh sebesar 75,76%, sedangkan recall meningkat menjadi 0,70.
yang merupakan nilai recall tertinggi dibandingkan model sebelumnya. Walaupun akurasi sedikit menurun dibandingkan random forest dengan SMOD, kemampuan model dalam mendeteksi pasien diabetes menjadi lebih baik. Hal ini juga terlihat dari jumlah false negatif yang kembali berkurang menjadi 24 data. Nah, jika seluruh model dibandingkan, dapat dilihat bahwa model random forest menghasilkan akurasi sebesar 74,03%. Random forest dengan SMOD menghasilkan akurasi tertinggi yaitu 77,49%. Sedangkan random forest yang dikombinasikan dengan SMOD dan grid search CV menghasilkan recall tertinggi yaitu 0,70. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa SMOD efektif meningkatkan akurasi model, sedangkan grid search CV membantu meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi pasien diabetes. Sebagai penutup, implementasi ini menunjukkan bahwa algoritma random forest dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi penyakit diabetes dengan cukup baik. Penerapan SMOD berhasil meningkatkan performa model dengan menyeimbangkan distribusi data, sedangkan grid search CV menghasilkan kombinasi parameter yang mampu meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi pasien diabetes. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.